Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksana, dan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, ketika generasi Android, generasi sosial media bersi maharajalela, mengangkasa, membumbung, menukik ke dasar bumi, ke tengah samudra, maka seolah semuanya tanpa batas. Dan memang jargon sosiologi di tahun 1950-an, tepatnya insya Allah 1959, semua tidak ada batasnya. Kemudian aneka produk menirunya untuk yang tidak mau dibatasi dan sejenisnya. Jargon-jargon ini adalah jargon yang tentu saja menjauhkan manusia dari aturan yang dibuat oleh Yang Maha Pencipta. Yang Maha Pencipta, apapun agama dan kepercayaan yang Anda anut, niscaya dipegang teguh untuk diyakini. Jadi, yang bernama kitab suci, apapun jenisnya, apapun namanya, dan dari suku bangsa manapun, pegang teguh karena itu keyakinan Anda. Kemudian jika yang Islam mengatakan, kalau begitu kapan dakwahnya? Dakwah mengajak di jalan sesuai dengan keimanan, kapan saja, di mana saja. Yang terpenting adalah, atau bahkan yang dibutuhkan adalah kelembut, cerdas, dewasa, bijaksanaan hati nurani. Tidak perlu kita berteriak kencang, lantang, bahkan bersuara kasar. Karena itu tidak pernah membuat damai, bahagia hati yang gusar. Tidak pernah dicontohkan oleh para nabi, oleh para rahib, para pembimbing jalan religius. Hanya disuarakan oleh mereka yang gemar mengumbar syahwat, tak jarang demi popularitas semata. Karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah berhenti kita bangga dengan kata-kata yang memiliki daya abstraksi yang tinggi, daya imajinasi yang tinggi. Karena kata yang mengandung makna sejuta hikmah itu justru ada di dalam kitab suci. Kami sebagai muslim insya Allah meyakini bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi, bahwa di antara keajaiban Al-Quran itu memiliki sejuta makna, meskipun satu kata, insya Allah kami meyakini. Karena itulah, jika ada kata-kata ikhlas, ikhlas itu tidak berarti
menerima apa adanya sebelum berusaha. Menerima apa adanya ketika usaha belum berhasil. Menerima apa adanya ketika ditipu oleh sesama. Tidak demikian. Ikhlas itu mendasari niat dan nanti niscaya dimanifestasikan, diwujudkan dalam perilaku. Jadi, bahasa yang disebut abstrak atau spiritual itu tidak ada yang terlalu. Tetapi sikap perilaku manusialah yang seringkali keterlaluan. Terlalu sok agamis. Semua perilaku manusia ditinjau dari keteladanan Rasulullah Muhammad SAW apa adanya. Jika Rasulullah tidak pernah membuat selamatan, maka sang juru bicara tersebut mengatakan itu bid'ah, itu khurafat. Jika Rasulullah tidak pernah melakukan puji-pujian sebelum masuk waktu sholat, bid'ah. Jabat tangan sesudah sholat, bid'ah. Semua dihukumi dan dihakimi tanpa riset, tanpa penelitian. Lebih dari itu, minimalis pergaulan. Sengaja membentengi diri dari pergaulan yang diberikan oleh Allah sangat luas ini. Karena itulah, jika satu contoh ikhlas kita pakai sebagai satu kata kunci pembicaraan, ikhlas itu niat melakukan sesuatu semata-mata menuju, semata-mata meraih ridhonya Allah. Standar ridhonya Allah apa? Kitab suci yang kita yakini dibimbing oleh para ahli, para ulama. Dan ulama mujtahid mutlak itu tidak pernah akan lahir terus-menerus. Karena itu ada ulama biologi, ada ulama ahli nuklir, ada ulama ahli kimia, ada ulama ahli tibum nabawi, dan tibum nabawi pun masih dibagi-bagi. Ada tibum nabawi herbal, ada tibum nabawi zikir, ada tibum nabawi doa, ada yang perpaduan di antaranya, ada juga tibum nabawi yang menggunakan refleksi. Dan semua pekerjaan, mulai dari petani sampai pejabat, mulai dari buruh sampai konglomerat, mulai dari orang yang paling ikhlas, rakyat jelata sampai dengan pejabat yang tertinggi di sebuah negara, ikhlas itu niscaya. Ikhlas itu berencana seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surah ke-59 insya Allah ayat 18. Kita disuruh membuat perencanaan. Kemudian kita diperintah untuk mengaktualisasikan, menerapkan. Setelah diterapkan, kemudian nanti hasilnya diterima. Namun dalam kosakata manajemen modern, dalam perencanaan ada evaluasi dari rencana, dalam pelaksanaan ada evaluasi, kemudian setelah dilaksanakan, produksi dihasilkan, maka juga ada evaluasi. Ketika dievaluasi, maka apapun kejadian saat itu, ikhlas diterima saat itu.
Namun keikhlasan ini akan ditambah dengan keikhlasan berikutnya dengan cara perencanaan yang belum bagus, pelaksanaan atau penerapan yang belum bagus, dan kontrol yang masih perlu ditingkatkan, dievaluasi lagi, kemudian dibuat perencanaan lebih bagus, lebih matang, dikerjakan, diterapkan lebih bagus, lebih matang, kemudian hasilnya diterima, dievaluasi lagi, demikian seterusnya. Dan posisi setiap orang, jika itu harus teamwork, harus organisasi, maka setiap orang harus mengikhlaskan. Contoh ikhlas yang paling istimewa dan harus kita hormati selamanya, kita turunkan ke generasi demi generasi, yakni keikhlasan dari seluruh raja dan sultan Nusantara Indonesia, di mana raja-raja dan sultan-sultan itu menyerahkan kedaulatannya, menyerahkan kewenangannya memimpin pada negara Republik Indonesia, sampai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau-beliaulah contoh yang paling ikhlas. Dan jika kita mengatakan bahwa mana perjuangan anak muda, karena ada tokoh yang pernah mengatakan mahasiswa dan pemuda itu apa sih sumbangsihnya pada negara. Kalau ditanya seperti itu, apalagi sambil mencibir, sungguh menyakitkan dada sebagai pendidik anak-anak bangsa ini. Karena apa? Anak-anak kita yang berprestasi istimewa sangat banyak. Kita sebut saja di antaranya anak-anak bangsa ini memodifikasi motor menjadi bentor. Ini adalah karya anak bangsa. Sederhana. Tetapi bagi pejabat memang tidak pernah naik bentor. Tapi bagi rakyat jelata merasakan betapa inovasi dari becak ke motor menjadi bentor, becak motor, berguna untuk mengantarkan belanja jarak dekat. Jika harus mencontohkan yang inovatif, pemuda di Sumber Manjing Wetan, daerah kami, Kabupaten Malang, Jawa Timur, meriset, merencanakan, melaksanakan menjadi semacam Pertamax. Bahkan lebih tinggi oktannya dari Pertamax, sudah diuji coba. Dan sudah disampaikan oleh televisi nasional swasta, beberapa televisi. Mereka ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas ketika penguasa tidak menghargai, tidak berontak. Ikhlas ketika pejabat tidak menghargai. Sampai sekarang, saudara-saudara kami di Sumber Manjing Wetan sana, substitusi bahan bakar yang berasal dari jagung, produk rakyat jelata sendiri, petani, masih belum dihargai pemerintah. Banyak, sangat banyak. Sudah berkali-kali kami sampaikan dengan ragam contoh. Ini kami mengambil contoh ikhlas. Banyak sekali rakyat ini yang ikhlas. Bahkan saking ikhlasnya rakyat, pejabatnya banyak yang korupsi. Rakyat ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas menerima keadaan dirinya.
tidak teriak-teriak, hanya memohon kehadirat Allah. Kalau begitu kalimat ikhlas jangan sampai dikatakan berlebihan, terlalu spiritual. Jangan, kasihan saudaraku. Biarkan ikhlas itu ada di dalam makomnya yang memang tinggi. Jangan sampai karena kita merasa membuat inovasi, kemudian kalimat-kalimat yang dari Allah justru kita jadikan kalimat yang diragukan oleh generasi muda sekarang. Marilah kita jika harus berkarya, merasa inovasi, merasa inovatif, ya, merasa membarukan karya itu, maka biarkanlah orang lain yang menilai. Tetapi kita tidak perlu menempatkan kalimah-kalimah yang memang bernas itu menjadi kalimah yang seolah dikesankan berlebihan. Jangan. Ya, tetapi semua itu terserah pada hati masing-masing anak manusia. Karena tidak mungkin, mustahil membuat semua orang sama dalam sikap dan perilaku. Tetapi membuat orang sepakat dalam beda dan persamaan. Itu adalah keniscayaan dalam berbangsa bernegara yang Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf atas kekeliruan barangkali atau kesalahan. Karena rahmat dan hikmah Allah, kanal Hikmatologi ada, dan karena kunjungan Anda, maka kami semangat menyertainya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek biologi dan bersari